Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 2 Juni 2023. Hidup dipimpin Roh, Galatia 5 ayat 16-26. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Lebah adalah binatang yang rajin dan tekun dalam mencari makanan dan mengumpulkannya untuk memproduksi madu yang manis dalam sarangnya. Kekuatan lebah ada pada sengatnya yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari predator dan ancaman. Namun sengat ini juga menjadi kelemahannya karena saat lebah menggunakan sengatnya ini, maka sengatnya akan terlepas dan ia akan mati. Ibarat lebah yang terus bekerja mengumpulkan nektar untuk menghasilkan madu yang manis, kita sebagai orang percaya juga harus terus bertekun mengumpulkan kebenaran firman Tuhan sehingga menghasilkan buah yang manis dalam hidupnya yang dapat menyenangkan Allah dan sesamanya. Rasul Paulus tahu bahwa jemaat Galatia tidak teguh lagi dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan ajaran yang benar dan kembali seperti sebelum percaya Kristus. Ia menegur mereka yang membiarkan diri hidup dalam kebiasaan lama dan hawa nafsu kedagingan karena mengandalkan kekuatan sendiri. Ia menasihati mereka agar hidup dalam pimpinan Roh Kudus sehingga menghasilkan buah Roh dalam hidupnya. Saat kita percaya Kristus, kita harus meninggalkan kebiasaan dan kehidupan kita yang lama, hidup yang menuruti hawa nafsu kedagingan. Kita harus bersedia hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang membimbing dan menggerakkan kita untuk terus bertekun dalam firman dan doa sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selaras dengan firman-Nya. Dengan demikian, hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Hidup yang dipimpin Roh Kudus akan menghasilkan perbuatan yang menyenangkan Allah dan sesama. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.